Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri pertama. Materi pertama pada pembahasan kali ini yaitu pengertian EYD dan penggunaannya. Ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah sistem ejaan resmi dalam bahasa Indonesia yang diperkenalkan pada tahun 1972 untuk menggantikan ejaan sebelumnya yaitu ejaan Republik. Seiring perkembangan bahasa, EYD mengalami revisi dan akhirnya digantikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI pada tahun 2015. Meskipun namanya berubah, esensi dan tujuan dari aturan ejaan ini tetap sama, yaitu menyempurnakan tata cara penulisan agar lebih sesuai dengan perkembangan bahasa. Nah, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang aturan dasar dalam EYD. Yaitu ada 4. Yang pertama, penggunaan huruf kapital. Yang kedua, penulisan kata. Yang ketiga, penggunaan tanda baca. Yang keempat, penulisan singkatan dan akronim. Yang pertama, penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama tempat, dan nama institusi. Contohnya, Indonesia adalah negara kepulauan. Seperti itu. Yang kedua, penulisan kata. Kata dasar ditulis sesuai bentuk aslinya. Contoh, buku, meja. Kata turunan menggunakan imbuhan dengan benar. Contoh, memperbaiki, bermain. Kata ulang ditulis sesuai kaidah. Contoh, anak-anak, berlari-lari. Kata serapan disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Contoh, televisi. Nah, yang ketiga, penggunaan tanda baca. Tanda titik digunakan di akhir kalimat. Tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur dalam kalimat. Tanda petik digunakan untuk mengapit kutipan langsung. Nah, yang terakhir, penulisan singkatan dan akronim. Singkatan nama resmi ditulis dengan huruf kapital. Contoh, UNESCO. Singkatan umum ditulis dengan huruf kecil. Contoh, dan lain-lain. Seperti kan untuk dijadikan singkatan dan lain-lain DLL seperti itu. Baik, saya sebagai pemateri yang ketiga akan menjelaskan tentang C. Penerapan EYD dalam penulisan yang baik dan benar. Untuk langkah yang pertama yaitu membaca pedoman resmi. Nah, yaitu mengacu pada PUEBI yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Untuk yang kedua yaitu menggunakan kamus dan thesaurus agar dapat membantu dalam penulisan kata yang benar beserta ejaan yang tepat. Untuk yang ketiga yaitu melakukan penyuntingan tulisan. Nah, dengan melakukan penyuntingan tulisan ini dapat mengecek ulang ejaan sebelum dipublikasikan atau dikirimkan agar kata ataupun ejaan yang ditulis itu benar dan dapat dijadikan sebagai contoh. Untuk yang keempat yaitu menggunakan teknologi. Yaitu dengan memanfaatkan fitur pemeriksa ejaan di aplikasi penulisan seperti di Microsoft Word ataupun di Google Docs. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah teman-teman saya sampaikan sebelumnya, yaitu adalah penggunaan ejaan yang benar dalam bahasa Indonesia sangat penting untuk menjaga keselarasan dalam komunitas tertulis. EYD yang kini telah berkembang menjadi PUEBI memiliki aturan dasar yang mencakup penggunaan huruf kapital, penulisan kata, tanda baca, serta singkat dan akronim. Pemahaman yang baik mengenai aturan ini akan membantu seseorang menulis dengan lebih jelas lagi, efektif dan profesional. Nah, sekian kesimpulan dari materi
yang sudah kami terangkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.